Prem.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam bincang-bincang politik. Dan kali ini saya berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah DIY. Kita akan bertemu, berbincang-bincang dengan narasumber terkait dengan persiapan pemilu kada serentak 2024. Dan sudah hadir 6 narasumber, akan saya perkenalkan satu persatu. Pertama saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya perkenalkan dulu yang pertama yang ada di tengah-tengah kita. Sudah tidak asing, Mas Ahmad Sidki. Beliau adalah Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikutnya kemudian ada 5 Ketua KPU dan 1 nanti yang agak berbeda, ini diwakili karena ya, Ibu Ketua dari Gunung Kidul ini berhalangan gitu. Jadi yang pertama ada Mas Nur Harsya Arsyo Samudro, beliau adalah Ketua KPU Kota Yogyakarta. Baik, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Baik, ya, kemudian yang kedua Mas Joko Santoso, Ketua KPU Bantul. Yang ketiga Mas Budi Priyana, Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo. Kemudian ini yang dari Gunung Kidul Mbak Asih Nuryanti, Ketua KPUD Gunung Kidul, diwakili oleh Mas Irwan Budi Susanto, beliau adalah Ketua Divisi Perencanaan Data Informasi. Ya. Baik, kita akan mengetahui lebih. Yang Sleman, ya. Mohon maaf ini terlewatkan ini Mas Ahmad Baihaqi. Wah, saya nanti kualat ini kalau Sleman, saya dari Sleman Mas. Waduh, celaka ini. Mas Ahmad Baihaqi, beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Sleman. Ini dapil terbesar jumlah pemilihnya. Kalau kelewatan kebangetan saya ini, mohon maaf. Baik, pemilu kada serentak akan digelar dalam beberapa bulan ke depan, dan yang pertama perlu saya sampaikan kepada khalayak ramai adalah kita mengucapkan terima kasih dan selamat kepada KPU dan KPUD seluruh Indonesia karena satu tahapan hajatan politik nasional yaitu Pilpres sudah bisa diselesaikan, diakhiri dengan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, sudah kelar lah. Dan juga ucapan selamat untuk bangsa Indonesia yang telah menuntaskan hak pilihnya dalam sekali putaran saja. Dan berikutnya tentu saya akan ke Mas Ahmad Sidki, Ketua KPU DIY, untuk memberikan ya highlight terutama terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 yang sudah berjalan. Kemudian apa yang terjadi pada penyelenggaraan itu, evaluasinya, dan kemudian terkait juga dengan nanti apa kira-kira transisi menuju ke penyelenggaraan pemilu kada serentak di kabupaten dan kota di daerah istimewa Yogyakarta. Karena ini akan menjadi pekerjaan berikutnya, nggak tahu ini apakah akan lebih berat atau lebih ringan untuk KPU. Mas Ahmad Sidki, monggo, silakan. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tentu yang pertama kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pelaksanaan pemilu serentak 2024 khususnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan partisipasi yang cukup tinggi ya, mencapai angka 88,88%. Dan ini sebuah capaian yang bagi kami bukan hanya dicapai oleh KPU, tetapi berkat dukungan semua pihak, baik itu pemerintah, perguruan tinggi, media, sehingga partisipasi dan semua tahapan pemilu berjalan lancar di DIY. Dan yang kedua tentu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Yogyakarta, ya, khususnya pemilih yang sudah menyengkuyung bersama-sama pelaksanaan pemilu serentak 2024 di DIY ini. Tentu pemilu 2024 kemarin banyak dinamika yang terjadi, tetapi ada satu hal yang menonjol bagi kami yang perlu kita syukuri ya secara spesifik di DIY,
karena dalam pemilu-pemilu sebelumnya di DIY ini dua isu menonjol ini sulit sekali untuk ditekan. Yang pertama adalah terkait dengan pemilih mahasiswa. Nah, pemilih kita tahu Jogja kan selama ini kota pelajar, banyak kampus, sehingga setiap pemilu fasilitasi hak pilih mahasiswa luar daerah ini menjadi isu yang terus muncul. Ya, terakhir di pemilu 2019 ada banyak protes dari mahasiswa karena tidak bisa difasilitasi hak pilihnya. Tetapi di pemilu 2024 ini kita alhamdulillah pengelolaan pemilih mahasiswa dari luar daerah ini bisa kita manage dengan baik karena kita punya 2 strategi kemarin, dan strategi ini ternyata cukup ampuh ya. Pertama soal TPS lokasi khusus. Jadi TPS lokasi khusus ini meskipun ada 85 ini cukup mengurangi ya terfasilitasinya mahasiswa luar daerah. Kemudian yang kedua, pemilih pindahan itu langsung kita sebar ke banyak TPS. Nah, sehingga pada 14 Februari kita tidak melihat berita di media juga tidak ada, wah ini mahasiswa tidak bisa nyoblos gitu kan. Kemudian yang kedua, isu yang menonjol setiap pemilu di Jogja itu adalah terkait dengan kampanye, konflik horizontal kampanye. Dan konflik horizontal kampanye ini seringkali disebabkan oleh knalpot Blombongan. Dan di pemilu 2024 ini kita merasakan betul knalpot Blombongan berkurang cukup drastis. Nah, tentu ini tidak lepas juga dari peran penegak hukum ya, dilakukan law enforcement secara tegas, begitu juga pencegahan. Nah, sehingga praktis di pemilu 2024 ini semua termasuk 2 isu tadi itu berjalan dengan lancar dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi tadi. Nah, saat ini yang tengah kita lakukan ya, pasca kemarin KPU sudah melakukan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih, pasangan presiden. Nah, saat ini kita tengah bersiap untuk melakukan penetapan calon terpilih untuk DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Tetapi memang di DIY ini ada sengketa PHPU yang sedang diajukan, nah, sehingga bagi yang ada sengketa ya kita masih tunda. Tetapi bagi yang tidak ada sengketa, kalau nanti sudah tidak ada surat bukti registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi menyatakan oh kabupaten ini tidak ada, provinsi tidak ada, maka dalam waktu dekat kita akan melakukan penetapan calon terpilih dan selesai pemilu akhirnya seperti itu, pemilu 2024, dan kita akan transisi menuju persiapan pilkada 2000, pemilu kepala daerah, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di daerah istimewa Jakarta. Ini yang sedang disiapkan oleh KPU sekarang. Baik, luar biasa, kita bersyukur penyelenggaraan pemilu tingkat nasional ya dengan angka partisipasi 88,88% ini luar biasa, dan yang paling kita syukuri adalah ketiadaan konflik horizontal ya, 1-2 biasa dinamika ya, tapi ringan-ringan ya, kelasnya itu ringan gitu. Wajar lah, pemilu ada dinamika konflik itu sudah wajar ya, karena memang pemilu kan kontestasi ya. Iya. Baik, karena tadi sudah disebutkan kita akan transisi, penyelenggara pemilu akan transisi menuju persiapan pemilu kada serentak ya. Saya akan ke Sleman dulu karena ini jumlah pemilihnya paling banyak. Ya, Mas Ahmad Baihaqi, ya, saya kira tetap saya minta untuk memberikan highlight penyelenggaraan kemarin di Kabupaten Sleman, dan kemudian tentu saja hari ini apa yang sedang dan sudah dipersiapkan oleh KPU Sleman menghadapi pemilu kada serentak nanti. Ya, terima kasih para pemirsa Tribun. Ya. Pertama-tama bahwa memang di KPU Sleman itu DPT-nya adalah paling besar, yaitu sekitar 849.062. Nah, ini paling besar se-DIY, dan alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, partisipasi pemilih di Kabupaten Sleman untuk pemilihan presiden 90,45%, kemudian untuk legislatif partisipasi pemilih itu 87% lebih.
Dan ini merupakan kami sangat berterima kasih karena ini adalah peran semua stakeholder dan media. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah, jajaran TNI Polri dan juga media yang telah mensupport pemilu tahun 2024 sehingga partisipasi pemilih di KPU Kabupaten Sleman cukup tinggi seperti itu. Kemudian terkait dengan persiapan pilkada, kami sudah sejak awal-awal tahun 2003 kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan atau anggaran kegiatan pemilu kada, pemilihan bupati, wakil bupati di KPU di wilayah Kabupaten Sleman. Dan dinamika terkait dengan anggaran kami berdiskusi intensif, kemudian dari pemerintah daerah menghibahkan anggaran pilkada 44.750 juta. Dan tahapan saat ini sudah berjalan yaitu terkait dengan pemantauan yang sudah dibuka mulai tanggal 27 Februari. Dan saat ini tahapan yang sedang berjalan juga adalah rekrutmen PPK mulai tanggal 23 April kemarin sampai nanti tanggal 29 April. Itu mungkin untuk persiapan terkait dengan pilkada, terkait anggaran dan tahapan yang sedang berjalan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nah, Mas Baihaqi, ini terkait dengan daftar pemilih, apakah di pemilu kada serentak ini akan menggunakan DPT yang digunakan di pemilu nasional ataukah ada pembaruan di waktu menuju ke pencoblosan itu? Ya, terima kasih. Tentunya kami nanti akan menerima terkait dengan daftar kependudukan dari Kemendagri ke KPU RI, nanti diturunkan ke KPU Kabupaten Sleman. Karena ada perbedaan pemilih ya. Kalau pilkada itu pemilihnya adalah warga negara Indonesia yang berpenduduk di Sleman, seperti itu. Dan untuk perantauan itu kan tidak memiliki hak pilih, karena memang warga Sleman asli yang berhak untuk memilih seperti itu. Lah nanti ada DPT-nya itu adalah dari warga negara Sleman ini. Nanti ada proses untuk pemutaran data pemilih itu seperti itu. Baik, kemudian saya kira kalau soal jadwal ini sama ya di semua KPU ya, pendaftaran itu kapan itu kan mestinya sama ya. Kira-kira sama. Oke, baik, ini Sleman memiliki jumlah pemilih yang terbesar dan kemudian saya akan geser ya ke Gunung Kidul. Mas Irwan, apa yang terjadi di Gunung Kidul? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warga Tribun. Baik, di Gunung Kidul sendiri punya tantangan dan banyak hal yang dilalui pada pemilu nasional kemarin. Alhamdulillah kita pemilu nasional partisipasinya mencapai 86% untuk pemilu presiden, tepatnya 85,9%. Nah, untuk pemilihan legislatif itu 77%. Nah, ini angka ini naik daripada pemilu sebelumnya, yaitu sekitar 84%. Ini juga terima kasih kepada para pihak, stakeholder terkait, media, pemerintah, dan para organisasi masyarakat, karena kerjasamanya kita bisa menyelenggarakan pemilu ini dengan sukses dan tidak ada halangan apapun. Juga termasuk badan ad hoc juga PPK, PPS juga KPPS. Untuk kesiapan pilkada, alhamdulillah kita mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah yaitu 38 miliar 122 juta. Dan itu sudah cair, sudah tahap 1 itu 40%, sekitar 15,2 miliar, dan kita sudah mengajukan ke Pemda untuk pencairan di tahap selanjutnya yang terakhir. Semoga bulan-bulan ini, dekat-dekat ini bisa cair. Dan juga kita
kesiapannya kita sudah mempersiapkan launching pilkada, Pak. Nah, kita sudah membuat jingle. Jinglenya sangat menarik. Kemudian bisa mengharapkan menggugah partisipasi masyarakat di pilkada, karena saya lihat dari tahun ke tahun pilkada Gunung Kidul itu trennya positif dari 2000. Seru lah gitu ya, tambah seru ya. Itu sekitar 70-an%, kemudian 2022 itu 80-an%. Nah, kita tingkatkan lagi, semoga bisa kayak pemilu nasional di atas 85% gitu. Kemudian juga kita koordinasi terus dengan stakeholder, Forkompinda, dari Pemda, polisian, dan semua jajarannya agar mensukseskan pilkada ini. Kemudian kita juga koordinasi juga hari ini sampai tanggal 29 April itu rekrutmen PPK, Badan Ad Hoc. Nah, kita juga komunikasi dengan kecamatan dan pihak-pihak kecamatan agar ikut menggerakkan teman-teman di kecamatan untuk mendaftar di Badan PPK itu. Nah, semoganya nanti pilkada ini bisa sukses, lebih sukses, nggak ada hambatan apapun daripada pilkada sebelumnya ataupun pemilu sebelumnya. Gitu. Oke, kalau di Gunung Kidul ini mungkin ini sama juga sih. Kalau misalnya ada calon independen itu kira-kira batasannya berapa sih? Persyaratan, ya, dukungan KTP kan mungkin di daerah-daerah yang lain kan berbeda-beda ini kan tergantung jumlah penduduk ya. Kalau di Gunung Kidul gimana Mas? Ya, kebetulan Gunung Kidul itu identik sekali, setiap pilkada itu pasti ada independen ya. Independennya, gitu. Iya. Ini, nah. Dalam peraturan PKPU itu Undang-Undang Pilkada itu ditentukan bahwa penduduk 500.000 sampai 1 juta itu harus memenuhi dukungan KTP itu sekitar itu 7,5% daripada DPT pemilu sebelumnya. Nah, DPT pemilu sebelumnya itu di Gunung Kidul itu 613.155 pemilih. Nah, 7,5% dari DPT tersebut harus dikantongi dukungannya di KTP. Nah, kemudian kita juga sudah mensosialisasikan dukungan itu bagi pihak-pihak persorangan yang mau mencalonkan agar informasi-informasi itu dapat diterima dan apapun yang menjadi syarat-syarat bagi pihak-pihak independen, calon-calon, bakal calon independen yang mau mendaftar menjadi bakal calon, kan bisa mempersiapkan lebih lanjut biar nanti bisa memenuhi proses-proses itu. Gunung Kidul 7,5% ya. Ini anunya tarifnya itu KTP. Mudah-mudahan ada lagi ini karena saya dengar juga ada yang mau maju jalur independen. Ini dinamika politik di Gunung Kidul yang menarik. Baik, saya akan ke barat ya, ke Kulon Progo. Kulon Progo ini juga ya ada mirip-miripnya dengan Gunung Kidul secara geografis. Tadi tantangannya kalau di Kulon Progo tentu ada di kawasan-kawasan pegunungan, desa-desa, dusun-dusun kayak gitu. Nah, apa yang kemarin terjadi di Kulon Progo? Apakah ada catatan khusus terkait penyelenggaraan pemilu kemarin dan untuk proyeksi ke pemilu kada nanti, Mas? Ya, terima kasih. Sebentar Kak, saya flashback dulu ke pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Kulon Progo, di mana alhamdulillah pemilu di Kabupaten Kulon Progo, pemilu serentak itu berjalan dengan lancar. Dan kalau ini dianggap sebuah prestasi, ini kan tentu saja bukan hanya prestasi KPU Kabupaten Kulon Progo, tapi juga prestasi dari semua stakeholder yang ada di Kabupaten Kulon Progo dan masyarakat Kabupaten Kulon Progo, di mana di pemilu 2024 kemarin tingkat partisipasinya itu 88,15%. Dan alhamdulillah juga di wilayah Kabupaten Kulon Progo tidak terjadi pemungutan suara ulang. Jadi dari 1.302 TPS yang ada di Kulon Progo itu tidak ada satu TPS pun yang melakukan pemungutan suara ulang. Dan juga untuk di Pilpres itu tidak ada lokus gugatan di Kabupaten Kulon Progo. Khusus untuk Pilpres ya. Tetapi kalau untuk Pileg itu ada
gugatan di Kabupaten Kulon Progo, yaitu di Dapil 5 Kabupaten Kulon Progo, dan saat ini sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Dan dengan adanya gugatan tersebut, tentu saja sampai saat ini KPU Kabupaten Kulon Progo belum bisa melakukan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo. Demikian, Mas. Oke, ini flashback ya penyelenggaraan pemilu. Nah, ke depan ini kan hajatan berikutnya ya, tentu setelah kita menyelesaikan pileg ya, penetapan selesai, kemudian kan menuju ke pemilihan umum bupati dan wakil bupati. Kulon Progo bagaimana situasinya? Apakah ada problem-problem krusial yang kira-kira di depan mata gitu? Ya, untuk Kulon Progo selama ini secara historis ini belum pernah ada calon perseorangan di Kabupaten Kulon Progo. Tetapi kalaupun ada, kami tetap siap melayani calon perseorangan tersebut, dan untuk dukungan untuk calon perseorangan, persyaratan dukungan untuk calon perseorangan di Kabupaten Kulon Progo dengan DPT 345038 itu syarat dukungannya adalah 8,5%, dan jumlahnya itu 29.329 dukungan, dan itu harus kami verifikasi secara sensus, jadi verifikasi satu persatu, tidak hanya sampling, tapi harus diverifikasi secara sensus faktual langsung ke pendukung-pendukung tersebut untuk memverifikasinya. Dan untuk anggaran pilkada, saya rasa semua di Indonesia sama aja bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan untuk Kulon Progo, anggaran untuk pilkada ini sebesar 32.381.000.000 sekian. Dan anggaran sebesar itu sudah dicairkan dalam 2 tahap, yaitu yang untuk tahun anggaran 2023 itu sebesar 40%, yaitu 12.906.000.000 sekian, dan yang untuk tahun 2024 ini ada 19 miliar sekian, dan alhamdulillah saat ini sudah masuk ke rekening penampungan di KPU Kabupaten Kulon Progo, yaitu di Bank BPD DIY cabang Wates. Iya, baik, secara teknis untuk penyelenggaraan ini sudah tidak ada persoalan ya, dari segi penganggaran pendanaan ya, tinggal kita jalan aja setelah proses penetapan di legislatif kelar gitu lah kira-kira ya. Nah, Bantul ini Mas, Bantul ini wilayah yang juga sangat dinamis ya. Mungkin setelah Sleman. Setelah Sleman ini karena langsung berbatasan dengan pusat pemerintahan DIY. Nah, apa yang terjadi kemarin di Bantul dan bagaimana persiapan ke depan ini Mas untuk penyelenggaraan pemilu kada? Terima kasih. Selamat siang ini untuk para pemirsa Tribun di YouTube Tribun Live ya. Untuk pemilu tahun 2024 patut kita syukuri di Bantul berjalan dengan baik. Seluruh tahapan bisa kita lalui dengan baik, mulai dari penataan dapil, mulai dari penetapan peserta pemilu sampai pada pencalonan anggota DPRD juga berjalan dengan baik, sampai pada puncak elektoral 14 Februari kemarin itu juga alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik itu indikasinya yang pertama, di seluruh tahapan tidak ada permasalahan yang berarti, tidak ada gugatan maupun tidak ada sengketa, baik itu di Bawaslu maupun di lembaga peradilan. Lalu untuk sengketa PHPU di Bantul juga tidak ada, baik itu presiden maupun baik itu legislatif. Untuk presiden memang kemarin ada 4 lokus TPS dan sudah kita buktikan, dan kemarin sudah disampaikan Pak Ketua KPU DIY sudah ditetapkan. Nah, untuk pemilu legislatif di Bantul ini tidak ada sengketa ya. Ya, nanti kita tinggal menunggu kapan surat dari Mahkamah Konstitusi agar kami nanti bisa menetapkan perolehan kursi dulu untuk partai politik. Nah, setelah penetapan perolehan kursi baru KPU akan menetapkan calon terpilih. Yang indikasi keberhasilan itu juga bisa kita lihat tingkat partisipasi. Dan kita berterima kasih pada seluruh masyarakat Bantul untuk tingkat partisipasi pemilih di Bantul ini tertinggi di daerah istimewa Yogyakarta di angka 90,53% untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Sementara untuk pemilu legislatif DPR RI kita berada di angka 89,25%. Untuk legislatif untuk
pemilu 75, DPD itu 95 89,99%. Jadi artinya bahwa tingkat partisipasi di Bantul ini mengalami tingkat kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dan juga tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua KPU DIY, biasanya kalau ada dinamika kampanye itu munculnya kalau tidak di kota Jogja ya di Bantul gitu. Dan ini patut kita syukuri juga selama sepanjang pelaksanaan kampanye, baik itu rapat yang sifatnya pertemuan terbatas maupun rapat umum, itu semuanya bisa berjalan dengan baik, dinamika mampu dihadapi dan mampu ditangani dengan baik oleh seluruh stakeholder. Itu kita mengucapkan terima kasih, Mas. Lalu yang selanjutnya untuk persiapan pilkada, tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, kesiapan anggaran. Kami sudah melakukan penandatanganan naskah hibah daerah itu sejak bulan Oktober tahun 2023. Dan ada kesepakatan antara KPU Bantul dengan pemerintah daerah Bantul bahwa untuk anggaran pilkada di Bantul ini untuk pilkada serentak tahun 2024 ini sebesar 38,6. Jadi tepatnya 38.699.411.000. Jadi ini meningkat dibandingkan dengan pilkada tahun 2020 karena memang tingkat inflasinya naik 30%. Lalu yang selanjutnya tadi juga disampaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa untuk tahapan pencalonan perseorangan, jadi kita sudah menetapkan jumlah dukungan minimal syarat untuk perseorangan itu sekurang-kurangnya, maka untuk calon perseorangan itu di Bantul harus mengumpulkan dukungan sebesar 55.565 dukungan tanda tangan dan KTP. Nah, itu sesuai dengan ketentuan karena jumlah DPT kami di pemilu tahun 2024 ini 742.074.000. Jadi artinya kalau 77,5% dari itu angkanya adalah 55.000. Nah, ini angka yang besar untuk menyiapkan, dan untuk masyarakat Bantul yang mau menggunakan jalur perseorangan tidak melalui pencalonan dari pengusulan dari partai politik, ini sudah bisa datang ke KPU Bantul untuk meminta formulir. Nah, untuk kalau kita di beberapa media sudah calon-calon sudah minta formulir ke partai politik ya, ini untuk calon perseorangan bisa untuk meminta formulir ke KPU Bantul. Nah, nanti dimintakan dukungan untuk ke masyarakat. Tadi jumlahnya 55.565 dukungan, dan itu harus tersebar di minimal 50% Kapanewon di Bantul. Jadi kalau Kapanewon di Bantul ada 17 Kapanewon, artinya harus tersebar dukungan itu di 9 Kapanewon. Dan di Bantul sepanjang yang saya ketahui sejak pilkada tahun 2015 lalu pilkada 2020 terakhir kemarin, nah ini belum ada track record calon perseorangan. Nah ini kita kalau mau ada dari calon perseorangan, insya Allah kami sudah menyiapkan, dan ini sekarang dipermudah. Kalau dulu perseorangan itu menggunakan dokumen yang dikumpulkan sampai pada bertumpuk-tumpuk. Nah sekarang dukungan itu bisa diupload langsung melalui aplikasi yang ada di KPU. Aplikasinya namanya Silon, Sistem Informasi Pencalonan. Dan nanti semua dukungan itu diupload di Silon, dan KPU akan melakukan proses verifikasi administrasi melalui aplikasi Silon itu, dan selanjutnya kami akan melakukan verifikasi faktual. Nah ini dimulai nanti di 5 Agustus untuk calon perseorangan. Nah untuk calon yang diusulkan oleh partai politik ini akan dimulai serempak ya di 5 kabupaten kota bahkan di Indonesia. Ini tanggal 26 Agustus. Nah ini sudah untuk untuk pendaftaran untuk yang diusulkan oleh partai politik. Begitu, Mas. Ya. 26 Agustus akan menjadi tahap awal pencalonan dan ini serentak se-Indonesia ya. Luar biasa. 27 Agustus. 27 Agustus ya, yaitu sampai dengan 29. Oke, tapi Bantul ini belum pernah punya rekam jejak ada calon perseorangan ini.
Tidak tahu ini tahun ini apakah akan ada, kita akan lihat. Tapi ngelihat jumlah angkanya syaratnya ini ya lumayan ini 5.000 KTP dan dukungan dan KTP. Nah baik ke kota ini, Mas Nur Harsha. Kota ini juga sangat dinamis ya, terkait dengan pemilu kada. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Tetapi sebelumnya saya juga ingin memberikan gambaran kemarin ya, flashback penyelenggaraan pemilu, pilpres, pileg di kota. Apakah ada masalah? Apakah pilegnya masih ada sengketa atau tidak? Mas Nur Harsha, silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Bahwa di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pemilu 2024 memiliki dinamika yang menarik. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan di Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta, pihak kepolisian, TNI, partai politik, pemilih, dan terutama teman-teman media massa serta masyarakat sipil yang telah mendukung pelaksanaan pemilu 2004 dengan berjalan dengan lancar. Di Kota Yogyakarta kami memiliki data jumlah angka partisipasi pemilihnya naik dari 84% menjadi 86,90% untuk Pilpres, kemudian untuk DPR RI 83,91, kemudian untuk DPD 91 juga, kemudian DPR di provinsi 83,67%, kemudian DPRD kabupaten kota 83,61%. Ini salah satu kenaikan indikator keberhasilan karena angka partisipasi pemilihnya naik 2%, dan kemudian dalam tahapan sebelum pemilihan kami tidak ada gugatan dan sengketa baik peserta pemilu maupun dari Bawaslu, sehingga tidak ada dugaan pelanggaran administrasi maupun lainnya. Dan kemudian hingga 14 Februari pasca itu hanya ada satu dugaan pelanggaran administrasi, yaitu pemungutan suara ulang di Lapas 901 dan Lapas 902 dan TPS 28 Wirobrajan. Dari pemilu 2019 dari 4 PSU, kemudian 2024 turun 3 TPS. Jadi ini juga salah satu keberhasilan kami menekan adanya mitigasi risiko PSU dan kemudian turun angka PSU dari 4 menjadi 1. Nah, kemudian untuk persiapan pilkada dari kabupaten 4 lainnya, kami Kota Yogyakarta hanya memiliki 32 km persegi wilayahnya, sangat kecil sekali dibanding luas wilayah kabupaten yang lain yang mungkin ratusan kilometer persegi. Kami hanya memiliki 32 km persegi, kemudian jumlah penduduknya 400, paling sedikit, namun kepadatan penduduknya sangat tinggi di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga dinamikanya nanti juga berbeda. Kemudian kami memiliki paling sedikit memang 40 kemanten dan 45 kelurahan. Dari jumlah pemilih DPT sejumlah 321.645 pemilih, dan itu nanti berdampak dengan paling kecil juga jumlah dukungan untuk paslon perseorangan 8,5% dari jumlah DPT tersebut, sehingga terkumpul jumlah dukungan minimal 27.340 pendukung. Nah, itu yang mungkin berbeda dengan dimensi dan karakter daripada 4 kabupaten lainnya. Kota Yogyakarta kecil, padat, namun memiliki karakteristik yang khas dan berbeda daripada 4 kabupaten yang lainnya. Ya, ada
penurunan yang positif ya terkait dengan penyelenggaraan pemilu ya dibanding 2019 ya. Tadi PSO dari 4 kemudian jadi 3. Nah, yang 3 itu kenapa harus diulang itu kira-kira signifikan nggak anunya itu penyebabnya gitu Mas? Ini supaya kita memberi gambaran juga kepada masyarakat itu. Di 3 PSO itu kira-kira ini harus diulang itu karena sangat serius atau bagaimana? Ya, kami KPU Jakarta melaksanakan PSO atas rekomendasi dari pengawas pemilu, sehingga kami tidak berani menafsirkan itu signifikan atau tidak. Ketika itu rekomendasi dari pengawas pemilu, kami harus mengerjakan. Begitu. Oke, baik. Nah, untuk Kota Jogja tadi 8,5% ya untuk syarat dukungan dan KTP. Nah, rekam jejaknya Kota Jogja apakah pernah ada atau? Ya, dari tiga pemilihan kepala daerah yang sebelumnya. Pemilihan kepala daerah yang terakhir 2017 ada gejala kan 55.000 ya. paslon perseorangan. Kalau 7,5% kan 55.000 kalau nggak keliru Sleman itu. Namun ketika di tengah jalan sekarang belum sampai 53 memenuhi syarat 8,5% itu kemudian pasangan tersebut mengundurkan diri. Iya. Jadi mungkin ya persyaratannya cukup berat sehingga ya persyaratannya cukup meneruskan gitu ya. Cukup berat, sejumlah 20 ribuan, kemudian harus mengisi formulir dukungan secara tertulis, kemudian salinan KTP elektronik dan harus tersebar di 8 kecamatan, 8 kementerian di Kota Jakarta. Ya, karena minimal di 50% ya kalau tadi kalau di kabupaten berarti di minimal 50% Kapanewon, kalau di kota minimal 50% di kementerian. Nah, untuk pendaftaran kan sama saja ya. Ini tahapan nasional lah ini berlangsung secara nasional. Nah, Kota Jogja ini ya meskipun jumlah pemilihnya paling sedikit di antara wilayah-wilayah di DIY, tetapi dia ada di jantung ibu kota pemerintahan ya di Provinsi Yogyakarta. Tentu ini akan menjadi sorotan banyak orang. Wajah Jogja itu ya bisa diwakili oleh Kota Jogja, dinamika politiknya dan seterusnya. Nah, apa yang kemudian akan disiapkan oleh penyelenggara pemilu Kota Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta mungkin nanti terkait dengan partisipasi atau antisipasi terhadap potensi-potensi konflik? Ya, kami akan menggunakan manajemen risiko, mitigasi risiko dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini dengan menggunakan referensi kerawanan pemilu dan kerawanan pilkada sebelumnya. Dan ini yang sudah ada di teman-teman sebelah. Kita mencoba menggunakan itu menjadi critical review dan sekaligus sebagai manajemen risiko tahapan maupun dimensi-dimensi apa yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, menengah dan sedang, dan ini menjadi salah satu treatment kami untuk melakukan berbagai pendekatan, metode untuk bagaimana menurunkan risiko itu menjadi program kami sehingga setiap tahapan itu teridentifikasi risikonya dan manajemen risikonya. Oke. Baik, saya kira saya ke Mas Baihaqi lagi ke Sleman ini karena wilayahnya ini benar-benar nyaris agak susah ya. Irisannya dengan Kota Jogja itu betul-betul nyaris tidak terlihat gitu. Dan di situ ada begitu banyak perguruan tinggi. Tentu ini kan juga menjadi sangat strategis penyelenggaraan pemilu kada di Sleman. Sama seperti yang Mas Nur Harsyad tadi, kira-kira untuk memitigasi segala kemungkinan masalah dan potensi masalah di Sleman apa yang akan segera dikerjakan ini? Terima kasih para pemirsa Tribun. Terkait dengan mitigasi risiko pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini, tentunya kami menggunakan yang pertama menggunakan manajemen risiko yang risiko ketika pemilu tahun 2024 kemarin. Namun ini tentunya berkurang ya karena terkait dengan daftar pemilih tambahan yang pindah itu kan tidak masuk dalam
daftar pemilihan seperti itu. Sehingga kami hanya masukkan daftar pemilih yang berpenduduk Sleman asli kan seperti ini. Ini sudah berkurang permasalahannya. Kalau pemilu kemarin DPTB di Sleman itu yang non lokasi TPS lokasi saja 23 ribuan seperti itu. Itu sangat besar se-Indonesia itu. Namun ini sudah ketika pilkada tentunya ini DPTB ini kan tidak masuk kan seperti itu karena bukan penduduk Sleman. Kemudian yang kedua terkait dengan resiko-resiko, tentunya resiko terkait dengan apa namanya kemarin yang mungkin warga Sleman yang sudah apa namanya semula belum penduduk Sleman, kemudian sudah mengurus penduduk Sleman, tentunya itu nanti kami masukkan dalam DPT kan seperti itu. Dan di Sleman kan cukup banyak juga yang kemarin menjadi pemilih DPK. Hampir 7 ribuan kan seperti itu, sehingga ini nanti masuk DPT yang DPK ini. Kemudian untuk tadi kami belum menyampaikan terkait dengan dukungan calon perseorangan ya. Yang terdaftar dalam DPT itu 849062, 7,5%-nya itu 63.680. Nah, bagi masyarakat yang mau mencalonkan diri di Pilkada Sleman, untuk dari masyarakat yang bukan dari partai politik harus mengumpulkan dukungan sebanyak 63.680 itu. Kemudian terkait dengan peningkatan partisipasi, mungkinnya strategi ke depan ini tentunya selain apa yang kami lakukan ketika pemilu tahun 2024 kemarin yang sudah kami lakukan, tentunya strategi lain adalah memaksimalkan teknologi. Jadi optimalisasi sosialisasi dengan teknologi ini sangat efektif karena generasi Z dan generasi milenial di Kabupaten Sleman waktu pada pemilu kemarin itu sekitar 43%. Nah, ini besok kami untuk optimalisasi melalui teknologi itu perlu digencarkan agar pemilih generasi Z dan milenial itu semakin meningkatkan seperti itu. Mungkin itu. Jumlah pemilih generasi muda ini besar sekali ya, 43% di Sleman ya. Ya. Oke, dan barangkali bisa dibaca nggak tingkat partisipasi mereka di pemilu kemarin, di Pilpres dan Pileg itu apakah bisa terpetakan dan kemudian nanti diproyeksikan di pemilu kada, kira-kira apakah ya tinggi atau tidak ini untuk generasi Z dan milenial ini, Mas? Untuk apa namanya partisipasi pemilih memang baru global ya, global partisipasi secara keseluruhan. Belum diidentifikasi generasi Z dan milenial berapa. Tapi untuk apa namanya globalnya itu tadi sudah saya sampaikan terkait pemilihan presiden 90,95%, kemudian untuk pileknya itu 87% ya. 90%, ini tinggi hampir kayak Bantul juga ini tingkat partisipasi pemilih di Pilpres ini di atas 90 juga luar biasa ini Sleman. Dinamikanya rasanya nanti untuk pemilihan bupati wakil bupati akan tinggi nih ya. Apalagi gosip-gosipnya ini kan juga di situ ada apa namanya partai pemenang pemilu dan partai yang memenangkan Pilpres kita akan berkompetisi. Kira-kira mungkin begitu akan menjadi tugas lumayan ini untuk KPU. Tentunya kalau dari KPU Sleman siap melayani. Iya. Ya baik, saya akan ke Gunung Kidul lagi, Mas Herwan. Tingkat kompetisi ya, mungkin kita akan melihat pemilu kada yang lalu ya. Ini ada kandidat yang mungkin nanti akan maju lagi nih pertanyaannya. Dengernya sih begitu karena masih belum mendaftar kan, baru mengumpulkan dukungan di tingkat partai politik. Nah, secara teknis penyelenggaraan itu ada persoalan yang serius nggak sih gitu? Karena kan bagaimanapun banyak penduduk Gunung Kidul yang merantau, ada di perantauan itu loh mungkin, tapi masih terdaftar di
di sana sebagai penduduk gitu. Untuk problem seperti itu bagaimana ya? Supaya ini partisipasinya juga bergairah seperti ketika penyelenggaraan pemilihan presiden gitu. Ya, tentunya untuk calon perseorangan itu yang pertama kita menyediakan helpdesk, Pak, yang bisa teman-teman yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon itu kalau sekiranya kebingungan itu bisa berkonsultasi kita langsung ke kantor atau kita menyediakan WhatsApp kontak nomor yang bisa dihubungi. Yang kedua adalah bagaimana kita mengejarkan syarat-syarat pencalonan itu di media sosial agar semua pihak yang ingin mencalonkan itu tahu dan sudah mempersiapkan apa syarat-syarat atau dukungan apa yang harus dilalui. Agar nanti ketika mencalonkan itu dia sudah siap dan nggak ada problem apapun. Kemudian yang tantangan kita bahwa verifikasi verpak terkait data-data pendukung calon perorangan itu yaitu seperti yang disampaikan itu disensus, Pak, bukan sampling. Faktual ya? Faktual. Jadi itu tantangan tersendiri bagaimana kita nanti bisa memberdayakan teman-teman ad hoc baik PPK, PPS itu bisa sampai ke person-person yang mendukung itu. Agar nantinya kita dalam verifikasi faktual itu bisa bisa selesai secara target tahapan gitu. Kemudian juga pastinya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang merantau itu kita kerjasama dengan dinas-dinas terkait ataupun seperti dinas kependudukan gitu, orang yang datang itu bisa kita data gitu, atau kelurahan setempat bisa kita data. Nanti siapa sih penduduk-penduduk yang datang gitu, penduduk-penduduk yang datang sekiranya itu baru di situ, kemudian kita data lagi, kemudian kita muktahirkan kembali di dalam DPT gitu. Sehingga nanti orang-orang yang datang itu bisa terdata dan bisa ikut serta dalam pilkada. Termasuk tentu pendekatan ke komunitas ya, biasanya begitu ya. Termasuk di komunitas itu kebetulan masyarakat Gunung Kidul itu kan masyarakat yang karakteristiknya pedesaan. Biasanya figur-figur ketokohan itu sangat ampuh gitu. Ketika tokoh agama atau tokoh masyarakat di komunitas di komunitas budaya misalnya, nah itu ketika dia ngomong gitu, terus yang lainnya juga ikut serta gitu. Jadi kita pendekatan ke tokoh-tokohan komunitas-komunitas ini untuk bisa mensukseskan, untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan pemilu agar di bawahnya juga keikutsertaan itu bisa naik kembali. Iya. Baik, saya ke Mas Joko. Ya, ini partisipasi di Pilpres 90% ya, tinggi ya, kayak Sleman juga. Nah, di Pilkada nanti gimana ini supaya mungkin tidak hanya mempertahankan angkanya supaya itu, tapi mungkin akan meningkat lagi supaya ini menjadi bentuk wujud hak berdemokrasi untuk masyarakat. Tingkat partisipasi di pemilu kada 2004. Mas Joko, silakan. Ya, terima kasih. Jadi begini, kalau kita bicara tingkat partisipasi itu kan bisa kita lihat apakah memang partisipasi itu murni karena adanya dorongan masyarakat untuk menggunakan PIN, atau kenaikan partisipasi itu ada faktor-faktor di luar itu ya. Ini masih dalam kerangka penelitian sebenarnya apa sih yang mempengaruhi tingkat partisipasi. Jadi begini, kalau kita lihat tren partisipasi di Bantul ini, pilkada itu berbeda dengan pemilihan
pemilu ya, di Pilkada tahun 2015 tingkat partisipasi di Bantul ini di angka 74. Oh, ya. Pilkada tahun 2015. Nah, padahal pada waktu itu juga diikuti oleh incumbent ya. Lalu di Pilkada tahun 2020 di tengah-tengah situasi ketidakmenentuan pada waktu itu COVID-19 dan di tengah keraguan bahwa tingkat partisipasi juga akan tinggi, ternyata mampu kita jawab di Pilkada tahun 2020 itu tingkat partisipasi di Bantul ini di angka 81%. Artinya apa? Artinya memang di masyarakat Bantul ini sudah ada satu giroh untuk menentukan atau betapa pentingnya nilai-nilai konsolidasi demokrasi di Bantul gitu. Kalau kita lihat seperti itu ya. Dan pendidikan demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Kesbangpol dan lembaga-lembaga dengan dinas-dinas juga ini intens dilakukan ya. Artinya apa? Artinya ini juga faktor untuk meningkatkan tingkat partisipasi. Nah, ke depan kami terus berupaya agar partisipasi ini tidak hanya partisipasi prosedural tapi menjadi tingkat partisipasi yang substansial. Nah, salah satu upaya kita itu begini, sederhana. Kalau Pilkada tahun 2020, kami ini untuk menentukan maskot dan jingle Pilkada itu kami sendiri yang menentukan, itu kami sendiri. Nah, untuk Pilkada 2020 ini kita melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan mengadakan sayembara. Jadi hari ini kami silahkan pada seluruh masyarakat ini tidak dibatasi orang Bantul saja, seluruh Indonesia tentunya. Warga negara Indonesia untuk ikut sayembara jingle dan maskot Pilkada tahun 2024. Artinya apa? Artinya dengan adanya sayembara ini kita ingin melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif untuk menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi di Bantul. Nah, ini sudah kita buka sayembaranya, silahkan nanti mengikuti sayembara ini. Ini adalah bentuk partisipasi. Yang kedua, kami juga dalam konstruk anggaran di Pilkada, kami ini memunculkan adanya relawan demokrasi. Kita belajar pemilu tahun 2019, relawan demokrasi itu cukup berhasil mendongkrak tingkat partisipasi di masing-masing komunitas. Hingga nanti relawan demokrasi untuk Pilkada yang akan kita desain, ini relawan demokrasi ini berdasarkan nanti dari komunitas-komunitas ya, bisa dari keterwakilan perempuan, lalu dari disabilitas, lalu dari unsur keagamaan, lalu dari dari kalangan marginal. Nah, ini yang selama ini konsen kita dalam upaya-upaya untuk melakukan pendidikan politik, sosialisasi maupun berbagai macam, kita melibatkan teman-teman itu. Di pemilu tahun 2019 dan Pilkada tahun 2020 kita juga melibatkan teman-teman komunitas disabilitas. Nah, itu kita libatkan dalam proses-proses tahapan yang untuk kita undang, mereka juga bisa menjadi penyelenggara, baik itu di KPPS maupun di PPS maupun PPK. Lalu di pemilu tahun 2024 kita juga melibatkan komunitas tersebut. Ini upaya-upaya kita agar informasi terkait dengan tahapan kepemiluan, tahapan pilkada ini tersebar secara masif dan difahami oleh masyarakat, dan pastinya ke depan masyarakat akan betapa pentingnya nilai-nilai konsolidasi di ini menjadi pilihan demokrasi, menjadi pilihan masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Paling tidak salah satu wujud penerapan demokrasi adalah menggunakan hak pilih untuk pemilu dan pilkada itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Joko. Saya terakhir sebelum ke Mas Ahmad Siki ke Kulon Progo dulu ini. Masih sama kira-kira ini terkait dengan bagaimana kemudian KPU nanti akan menggerakkan supaya tingkat partisipasi pemilih di pemilu kada yang akan datang ini bisa sama gairahnya, bahkan lebih dibanding sebelumnya atau di pemilu 2024 Pilpres maupun Pileg. Monggo Mas. Ya, terima kasih. Untuk KPU Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan sosialisasi, tentu saja selain di media sosial maupun sosialisasi melalui tokoh-tokoh masyarakat, kami insya Allah juga menganggarkan sosialisasi sampai tingkat padukuan. Ya. Jadi nanti dari 960 sekian padukuan yang ada di Kulon Progo, nanti akan kami lakukan sosialisasi tatap muka. Karena segencar apapun
KPU Kulon Progo melakukan sosialisasi lewat media sosial, tapi masyarakat itu beranggapan kalau belum ada sosialisasi tatap muka itu dianggap belum ada sosialisasi. Belum komplit lah ya. Belum komplit. Jadi untuk mendongkrak partisipasi tersebut, insya Allah nanti akan kami lakukan sosialisasi sampai tingkat pedukuhan, sosialisasi tatap muka. Dan sebagai informasi bahwa partisipasi Pilkada Kulon Progo 2017 ini sebesar 79,2%. Dan insya Allah untuk 2024 ini kami targetkan lebih tinggi lagi. Tapi kami belum menentukan target secara angka pastinya, tapi minimal lebih tinggi dari yang partisipasi tahun 2017. Oke, baik. Jadi memang tiap daerah punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Sleman mungkin lebih mudah gitu secara penggunaan medsos dan sebagainya. Tapi kalau di Kulon Progo, Gunung Kidul itu harus didatangi sampai ke pucuk-pucuk gunung, sampai ke tepi-tepi samudra sana Gunung Kidul. Baik, saya akan ke Mas Ahmad Sidki, Ketua KPU DIY, untuk memberikan catatan penutup berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman Ketua KPU masing-masing kota kabupaten DIY terkait dengan persiapan yang akan datang, dan barangkali ada pesan-pesan penting yang akan disampaikan kepada khalayak ramai atau masyarakat di wilayah DIY. Silakan Mas Ahmad Sidki. Ya, saya kira tadi sudah dijelaskan semua ya oleh ketua KPU Kabupaten Kota, baik itu terkait dengan kedalaman penyelenggaraan pemilu 2024 maupun persiapan dalam Pilkada 2024. Nah, yang jelas memang secara teknis Pilkada ini lebih mudah dari pemilu. Ya, secara teknikalitas pemilu ya, karena kita hanya ada 1 surat suara. Kalau pemilu kan ada 5 surat suara. Tetapi justru secara bobot politis ya, di masing-masing daerah itu memang cukup tinggi. Nah, ini yang saya kira tantangan bagi penyelenggaraan pilkada. Termasuk kalau kita melihat tren dari pilkada ke pilkada, sebenarnya partisipasi pemilih di pilkada itu trennya turun, justru turun. Hanya saja yang sempat naik itu di pilkada 2020 pada saat COVID, itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Gunung Kidul 7%, Bantul 5%, Sleman 3%. 7-8%. Oh, naiknya 3%. Nah, tetapi kalau pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, pilkada sebelumnya, pilkada 2017, pilkada 2015, bahkan sebelum-sebelumnya, ini malah cenderung turun sebenarnya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, terutama teman-teman di kabupaten kota, untuk meningkatkan partisipasi itu. Kemudian yang kedua, beberapa kasus ya justru dalam pilkada ini tingkat suara tidak sah itu juga tinggi, ya kan? Meskipun ini tidak sebenarnya tidak berkorelasi dengan kesulitan kerumitan surat suara. Ini yang menarik. Jadi surat suara pilkada itu kan simpel. Tapi kenapa ada beberapa kasus, misalkan di pilkada 2017 di kota, suara tidak sah itu tinggi. Nah, ternyata hasil riset dari Visipol UGM, suara tidak sah itu ternyata disebabkan oleh protes voter, pemilih yang protes, merasa tidak puas, kok calonnya hanya itu aja dari tahun ke tahun. Nah, sehingga datang mereka ke TPS tetapi dicoblos dua-duanya karena merasa tidak punya pilihan terhadap calon yang ada, calon yang muncul hanya itu aja gitu kan. Nah, itu beberapa tantangan-tantangan dalam pilkada. Selebihnya saya kira tidak jauh berbeda dengan pemilu. Hanya saja memang di pilkada ini kita tidak direpotkan lagi dengan isu pemilih luar daerah. Ya, karena yang berhak memilih adalah yang berKTP setempat. Tetapi jangan lupa pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya di DIY ini, konflik horizontal akibat kampanye itu masih ada. Nah, kita sudah punya success story dalam pemilu 2024 pada masa kampanye kemarin. Konflik sudah bisa ditekan, knalpot belombongan sudah bisa ditekan. Semoga ini menjadi
role model ya bagi penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan kampanye pada Pilkada 2024 ini. Apalagi kalau bisa ada kesepakatan seperti di Pilkada 2017 di kota, ada kesepakatan tidak memakai kampanye terbuka. Nah, memang ada kesempatan jadwal kampanye terbuka, tetapi paslon dua-duanya sepakat tidak menggunakan itu karena efeknya ke konflik itu lebih besar. Nah, tentu nanti dalam tahapan pilkada yang tertuang dalam PKPU 2023 ya, ini sudah 2024 ini sudah ada tahapan kampanye. Tetapi apakah ini mau digunakan atau enggak itu kan tergantung masing-masing paslon ya. Tapi pengalaman di Jogja ada yang paslon yang tidak mau menggunakan kesempatan kampanye terbuka itu sehingga kampanye berjalan dengan lancar. Nah, ini saya kira masing-masing daerah punya tantangan, punya karakteristik, punya terobosan sendiri-sendiri yang nanti justru memperkuat dinamika penyelenggaraan pilkada di masing-masing kabupaten kota di DIY ini. Tetapi muaranya saya kira harus sama, bahwa kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2024 harus kita ulangi, bahkan kalau bisa lebih ya, dalam pilkada 2024 ini. Harusnya lebih aman, lebih kondusif gitu kan, lebih lancar ya, sehingga masyarakat pemilih juga bisa melewati atau usai penyelenggaraan pilkada kembali normal. Begitu saya kira, Mas. Ya. Baik, Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita dengan Ketua KPUD DIY dan para ketua KPU dari masing-masing kota dan kabupaten. Mereka mengatakan situasi kondisi di masing-masing wilayah kondusif dan saya kira mereka siap untuk menyelenggarakan pemilu kada serentak. Dan Anda masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk memilih pemimpin kota dan daerah yang terbaik. Dan terima kasih saya sampaikan kepada semua narasumber, Mas Ahmad Sidki, Ketua KPU DIY, Mas Nur Harsya Aryo Samudro, Ketua KPUD Kota Yogyakarta, Mas Ahmad Baihaqi dari Ketua KPU Kabupaten Sleman, Mas Joko Santoso, Ketua KPU Bantul, Mas Budi Priyana, Ketua KPU Kulon Progo, dan yang terakhir Mas Erwan Budi Santoso dari KPU Gunung Kidul. Tribuners, demikian program live streaming roadshow pemilu kada kota kabupaten di DIY. Kita akan jumpa lagi di program selanjutnya. Mungkin kita akan ketemu di Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan kota Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.